Sudah sepanjang jalan, akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Namun bagi Yu Hao ini bukanlah jalan keluar, dan di sini dia mengetahui di depannya ini adalah lembah Qian Kun. Dan menurut legenda, kalau lembah Qian Kun ini adalah tempat dewa cinta telah dihianati oleh kekasihnya. Sayangnya secara tiba-tiba, lembah tersebut langsunglah bereaksi, membuat pusaran yang begitu sangatlah besar, serta menyedot mereka ke dalam pusaran tersebut. Sementara itu, di kota Kekaisaran Matahari dan Bulan, situasinya sudah semakin kacau. Beberapa warga sudah tidak ada di kota, guys. Dan juga ada salah satu dari mereka yang berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi untuk namanya, Mimin lupa. Kembali kepada mereka, terutama untuklah Yu Hao dan juga Wang Dong akhirnya tersadarkan. Wang Dong langsung mempertanyakan sekarang ini mereka berada di mana. Setahu dari Yu Hao, ini adalah ruang misterius yang telah diciptakan oleh Dewa Cinta sebelum kematiannya. Lalu terdengarlah suara yang menyuruh mereka berdua temukan jalan keluar dan lulus ujian putaran pertama. Wadah. Dan terlihatlah sebuah jembatan yang sudah reot serta begitu sangatlah panjang, yang dimana ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Dan ketika Wang Dong ingin menggunakan sayapnya, dia sama sekali tidaklah bisa. Sepertinya kekuatan spiritual di sini telah dilarang. Alhasil ya, mereka memutuskan untuklah berjalan saja. Akan tetapi ketika berada di pertengahan, jembatan tersebut secara perlahan-lahan mulai runtuh, membuat mereka cukuplah begitu ketar-ketir, dan terlihatlah ada seseorang yang berada di depan, yang ternyata itu adalah Wang Chuer. Dan juga untuk Wang Chuer telah mendapati misi kalau dia haruslah menemukan jalan keluar. Dan di sini mereka berdua mengerti, sepertinya mereka berdua ini telah dipertemukan untuklah menghadapi satu sama lain. Dan jika tebakannya benar, maka selama salah satu dari mereka dikalahkan, maka pintu keluar akanlah muncul di depan pemenang. Dan Wang Chuer meminta kepada Wang Dong serta Yu Hao untuklah menyerang secara bersama-sama. Tetapi Yu Hao langsunglah menolak, yang akan bertarung adalah dia sendiri. Terlebih juga dia adalah seorang master jiwa, dan juga dia sangatlah ingin bertarung satu melawan satu dengan Wang Chuer. Awalnya, Wang Chuer mencoba untuklah menolak, tetapi apa daya, Yu Hao telah terlebih dahulu untuklah menyerang, membuat pertarungan mereka sama sekali tidak bisa untuklah dihindari. Berbagai benturan yang telah dikerahkan, pertarungan mereka tampak begitu seimbang. Akan tetapi, ketika Yu Hao mengeluarkan kekuatan formasinya yang membuat Wang Chuer langsunglah terjebak dan melihat sosoknya yang begitu sangatlah banyak. Tetapi dia berhasil untuklah mematahkannya dengan begitu mudah dengan berkata akar naga emas. Tetapi sebetulnya formasi tersebut belumlah berhasil dipatahkan. Justru semakin dia menyerang, semakin membingungkan untuklah dirinya. Dan ketika dia berubah menjadi naga, ketika inginlah menyerang, Wang Chuer juga menjadi waspada. Takutnya berbagai serangan ini akanlah mengenai dirinya. Akan tetapi guys, Yu Hao tiba-tiba menyerah dalam pertarungan ini. Dan dia mengakui kemampuan dari Wang Chuer cukuplah begitu hebat. Padahal dalam pertarungan ini Yu Hao bisa untuklah menang dengan begitu mudah sebab untuk Wang Chuer telah terjebak di domain mimpi langitnya. Namun Yu Hao tetap mengakui kalau dia adalah yang terkuat di domain mimpinya. Dan Wang Chuer tetaplah tidak terima dengan kemenangan ini sebab dia sama sekali belum mengeluarkan kekuatan lainnya.
Namun ya tetap saja Yu Hao telah menyerah dalam pertarungan ini dan membiarkan Wang Ju'er menang dalam pertempuran agarlah dia bisa benar-benar keluar. Tetapi Wang Ju'er berkata, walaupun dirinya bisa keluar, tetapi untuk Wang Dong dan juga Yu Hao akanlah menjadi musuh di tempat seperti ini. Karena hanya ada satu orang sajalah yang akan keluar dari antara mereka. Atau maksudnya, nanti juga mereka akanlah bertarung satu sama lain. Dan Yu Hao pun berkata, kalau dia dengan Wang Dong bukanlah musuh, mereka ini adalah rekan satu tim. Mereka akanlah menemukan jalan keluar untuklah mereka berdua. Lalu Yu Hao dan juga Wang Dong langsunglah terjun dari jembatan, yang membuat Wang Ju'er berhasil untuklah keluar. Kembali kepada Kekaisaran Matahari dan Bulan, Su Tianran telah mendapati sebuah informasi kalau seluruh peserta akademi telah dikendalikan oleh mereka. Dan Su Tianran meminta kepada mereka untuklah sebarkan berita ini. Tetapi untuk ketua balai cukup tidaklah terima dengan semua ini, karena nantinya akanlah menjadi sebuah perpecahan. Untuk Su Tianran tidaklah peduli, karena tujuan awalnya dia akanlah membuat beberapa sekte yang datang untuklah menyelamatkan para anggotanya. Nanti mereka akan terjebak di kota kekaisaran. Dan Su Tianran menanyakan kepada ketua balai, apakah hasil eksperimen mereka tentang robot jiwa di Kekaisaran Matahari dan Bulan. Ketua balai menjawabnya, mereka telah sampai tahap sempurna dan hanya memerlukan beberapa jiwa, maka robot tersebut akanlah benar-benar aktif. Dan Su Tianran memintanya untuk kali ini dia haruslah benar-benar berhasil. Jika tidak, maka dia akanlah menerima konsekuensinya sendiri. Wahai. Lalu Ye Yulin langsunglah melaporkan untuk baru-baru ini di kontes jiwa bawah tanah ada seseorang yang juga meniru tentang isolator jiwa berbentuk manusia. Dan dia yakin kalau orang tersebut telah mencuri konsepnya. Mereka juga tidak menyangka ternyata bocah satu ini benar-benar bisa untuklah menyembunyikan identitasnya. Lalu untuk sang penjaga di sana memberitahu kalau mereka telah menemukan dalang di balik meledaknya gudang senjata rahasia mereka yang tak lain yaitu Huo Yu Hao. Mendengar itu ya, Su Tianran hanya tersenyum saja. Dia sudahlah menduga kalau ini semua memang ulah dari Yu Hao. Dia terlihat seperti anak yang begitu lemah, tetapi tidak bisa diremehkan begitu saja. Sedangkan untuk mereka berdua secara tiba-tiba berada di dalam kelompok patroli. Dan ini juga bagian dari ujian yang kedua. Tetapi Yu Hao tampaklah begitu kesal karena untuk orang yang berada di depannya ini, dia mengenalnya. Lalu terdengarlah suara wanita sebelumnya. Penilaian mendalam telah dimulai. Subjek penilaiannya yaitu menyelamatkan dan mengikuti Bai Hu Gonghuan untuk berpatroli di camp militer yang nantinya mereka akanlah diserang oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan. Dan tugas dari Wang Dong serta Yu Hao yaitu melindungi Bai Hu Gonghuan untuklah berhasil melarikan diri. Jika penilaian gagal, maka hukumannya adalah kematian. Dan penilaian pun dimulai dari sekarang. Namun ya tetap saja Yu Hao sama sekali tidaklah terima. Sebab dia begitu sangatlah membenci sosok yang berada di depannya. Namun ya Yu Hao tidak ada pilihan lain lagi. Jika ini gagal, bukan hanya dia sajalah yang meninggal dunia, tetapi juga Wang Dong akanlah ikut-ikutan. Lalu untuk mata pendeteksinya langsunglah digunakan. Dia langsunglah menotis ada sebuah kamera ataupun satelit yang berada di atas langit yang sedanglah memantau mereka. Yu Hao yakin ini akanlah menjadi sebuah masalah besar jika mereka sama sekali tidaklah bekerja sama. Di dalam hati kecilnya, Yu Hao begitu sangatlah berat untuklah menolong kelompok ini. Dia tidaklah peduli petualangan apa yang mereka alami sebelumnya, mereka tetaplah harus bekerja sama. Di samping itu, hal ini terkait dengan keselamatan nyawa dari Bai Hu. Jika bukan masalah demi perdamaian, Yu Hao sama sekali tidak akanlah bersedia untuklah bekerja sama dengannya. Apalagi ya ini juga terkait dengan sebuah ujian
Mungkin dia akanlah melepaskan semua ini dan tidak akanlah bekerja sama ataupun menyelamatkan mereka guys. Tetapi ya, karena kondisi dia saat ini tidak mempunyai pilihan lain lagi, dia haruslah melakukan tugasnya dengan begitu benar. Dan Yu Hao langsunglah berbicara dengan sosok yang berada di depannya. Dia melakukan semua ini karena dia memiliki tugas. Jika tidak, mana mungkin dia mau untuklah menyelamatkan orang tua tersebut. Tetapi Wang Dong mencoba untuklah menenangkannya karena untuk saat ini mereka berada di perahu yang sama. Jika mereka berdua gagal, maka tidak akan ada gunanya bagi mereka semua juga. Pada intinya, Yu Hao dan juga Wang Dong akanlah mendapati hukuman kematian. Sedangkan ya untuk pihak dari Bai Hu juga akanlah mengalami kematian karena diserang oleh kekaisaran matahari dan bulan. Begitu ya. Lantas ya mereka mencoba untuklah percaya kepada Yu Hao. Jadi seharusnya merekalah yang bekerja sama dengan Yu Hao ataupun di bawah naungannya guys. Lalu Yu Hao memberitahu kalau dia ini adalah seorang guru jiwa spiritual. Dia inginlah melaporkan ada sebuah bahaya yang begitu besar dan dia diminta untuklah melihat ke atas langit. Dan kekuatan pendeteksinya juga diberikan kepadanya dan terlihatlah sebuah sistem pemantauan di atas kepala mereka, tepatnya di atas langit ya. Dan Yu Hao memberitahunya itu berasal dari kekaisaran matahari dan bulan sebab hanya kekaisaran matahari dan bulan sajalah yang memiliki teknologi canggih seperti ini. Jadi untuk kemampuan mereka sama sekali tidak bisa untuklah mendeteksinya. Merasa ada sebuah bahaya dan Yu Hao adalah aset yang begitu sangatlah penting, serahkanlah pindahkan guru jiwa spiritual ini kembali ke batalion dan mereka haruslah mundur sekarang juga karena keberadaan mereka telah diketahui. Dan baru saja mereka berbalik arah, mereka langsunglah diserang dari sistem pemantauan tersebut sehingga rudal berwarna hijau langsunglah mengarah kepada mereka. Dan beruntungnya mereka ini masihlah berada di kawasan perbatasan mereka guys. Jadi sistem pertahanan milik mereka langsunglah mendeteksi sebuah serangan dan beberapa rudal juga dikerahkan yang membuat benturan rudal terus-menerus terjadi. Hal ini membuat Tuan Fengju langsunglah kagum dengan kemampuan dari Yu Hao. Jika saja dia tidak ada di sini, maka mereka tidak akanlah mendapati peringatan apapun dan ujung-ujungnya mereka akanlah meninggal dunia ketika melakukan sebuah patroli. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat minggu depan ya guys. Jadi sedikit spoiler untuklah part berikutnya. Teman-teman dari Yu Hao seperti Susansi, Xianan juga telah mendapati ujian tentang masalah percintaan guys. Dan terungkaplah mengapa Xianan ini selalu menolak cinta dari Susansi. Dan juga untuk permasalahan dari Yu Hao, dia hampir saja mengalami kegagalan untuklah melakukan tugasnya. Dan ada satu scene yang memperlihatkan Yu Hao akhirnya bertemu dengan bapaknya Wang Dong ketika masih muda, yang tak lain yaitu adalah Dewa Tangsan. Mengapa Mimin sebut dia masih muda? Karena Mimin melihat dari rambutnya serta bentuk atau postur tubuhnya itu ketika masih muda ya guys. Sedangkan ya untuk tua, rambut dari Tangsan sedikitlah berbeda. Ahai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.